Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan aktivitas kita sehari-hari selalu dalam ridho dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita haturkan ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas masalah sholat. Memang sehari semalam Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan umatnya, hamba-hambanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam satu hari satu malam. Akan tetapi di dalam sholat itu nantinya ada beberapa perkara, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Sehingga tentunya dengan beberapa hal ini nantinya akan mendukung sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu yang pertama yang perlu kita pahami adalah rukun-rukun di dalam sholat itu sendiri. Sehingga ulama membagi rukun sholat yang 13 itu ataupun yang 14 itu, beliau para ulama membagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada yang disebut sebagai rukun qalbi, yang kedua ada yang disebut sebagai rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li, dan yang keempat adalah rukun maknawi. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi adalah rukun qalbi, artinya di dalam rukun sholat itu ada beberapa rukun yang dilakukan oleh hati, yang disebut sebagai rukun qalbi. Ada pula beberapa perkara atau beberapa rukun yang dilakukan oleh ucapan, itu disebut sebagai rukun qauli. Ada juga beberapa rukun yang dilakukan oleh anggota badan kita, inilah yang disebut sebagai rukun fi'li. Kemudian yang terakhir adalah rukun maknawi, ini cuma satu perkara, yaitu tartib. Yang pertama, beliau para ulama mengatakan rukun qalbi itu ada satu. Inilah yang disebut sebagai niat. Oleh sebab itu jelas Nabi SAW pernah bersabda, innamal a'malu bin niyat atau kama qala. Jadi setiap perbuatan, setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Oleh sebab itu di dalam sholat jelas harus ada niatnya. Yang perlu dipahami di dalam niat ini adalah kalau kita melakukan sholat ini sholat maktubah atau sholat fardu misalkan, yang 5 waktu itu, yang perlu di dalam niat itu atau yang wajib di dalam niat itu ada 3 perkara. Yang pertama disebut sebagai qasad, yang kedua disebut sebagai ta'arud, yang ketiga disebut sebagai ta'yin. Sehingga alhamdulillah ketika kita mampu mengetahui, niscaya nantinya kita akan mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga banyak sekali orang yang sholat, lebih-lebih sholat berjamaah, akan tetapi dia tidak mendapat dari pahala berjamaah itu, padahal dia lagi melaksanakan sholat berjamaah. Di mana letak kesalahannya ini? Inilah yang menjadi kesalahannya adalah di posisi niatnya. Sehingga ketika orang itu sholat statusnya berjamaah, berarti kalau statusnya menjadi makmum, berarti seorang makmum ini wajib menyertakan di dalam niatnya, yaitu salah satu di antara 3 perkara. Yang pertama berniat berjamaah, yang kedua berniat menjadi, atau yang kedua yaitu berniat menjadi makmum, atau yang ketiga berniat mengikuti imam. Sehingga kalaupun ada orang yang sholat, padahal yang dilakukan sholat berjamaah misalkan, tetapi tidak menyertakan di dalam niat itu berjamaahnya, niat berjamaahnya, ataupun tidak menyertakan niat mengikuti imam, ataupun tidak menyertakan niat menjadi makmum, sekalipun orang itu sholat berjamaah, oleh ulama dihukumi fasolatuhu furoda, maka sholatnya itu terhitung sholat sendiri. Oleh sebab itu, dengan pemahaman yang luas, para ulama-ulama kita telah mengajarkan berbagai macam ilmu,
berbagai macam disiplin ilmu. Nah, dengan ilmu inilah insya Allah amaliyah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.